Jumpa lagi di Masak Praktis Ekonomis di Dapur Ireng Manis. Hai semua, Dapur Ireng Manis kali ini akan membuat nastar gulung. Nastar gulung ini selain disajikan saat hari raya, tapi bisa juga jadikan alternatif untuk menu jualan yang menjanjikan, laris manis dan tetap eksis. Resep nastar kali ini beda dengan resep nastar klasik sebelumnya ya. Yang ini teksturnya lebih lembut dan bulen. Nastar gulung ini aku bikin dengan ukuran sekali hap di mulut. Oke, langsung aja ya, siapkan bahannya. Siapkan 25 sendok makan margarin, 35 sendok makan tepung terigu berprotein rendah yang sudah diayak, lalu 2 butir kuning telur, 2 sendok makan susu bubuk, dan 5 sendok makan gula bubuk atau bisa menggunakan gula pasir yang di blender. Nah, ini contoh salah satu tepung terigu berprotein rendah. Oke, lanjut. Siapkan mangkok, masukkan margarin, gula halus, 2 kuning telur, aduk rata dengan menggunakan whisk. Nah, setelah diaduk rata, adonan akan mengembang seperti ini ya. Kemudian masukkan tepung terigu secara bertahap, sebagian demi sebagian. Aduk rata lagi. Masukkan sebagian lagi tepung terigunya dan diaduk rata lagi. Lakukan terus sampai tepung terigunya habis ya. Setelah adonan rata, masukkan susu bubuk. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau adonan mulai dirasa berat waktu mengaduk, bisa diganti dengan spatula ya. Minimalkan sentuhan tangan pada adonan. Jadi aduk adonan secukupnya saja hingga kalis tidak menempel pada mangkok. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan rolling pin. Jika tidak ada rolling pin, bisa membuatnya dari pralon seperti aku ini. Aku membuatnya dengan 3 ukuran sekaligus. Misal tidak ada pralon juga, bisa menggunakan botol kaca, bekas kecap ataupun sirup. Berikutnya, ambil sebagian adonan nastar, kira-kira 1 kepal tangan. Siapkan juga selai bentuk lonjong dengan berat bisa sesuai selera ya. Biasanya 5 sampai dengan 10 gram. Ini aku cukup 3 gram. Letakkan adonan di antara 2 plastik, lalu gilas dengan pralon atau dengan rolling pin. Ambil plastiknya, lalu gilas dengan rolling bermotif seperti ini. Lalu tutup lagi adonan dengan plastik. Kemudian secara perlahan-lahan balikkan adonan. Buka plastiknya, lalu iris adonan. Untuk pengirisannya ini harus tepat dengan motif di bawahnya ya. Ukur sebesar isian selai. Letakkan selai di atas adonan. Lalu gulung adonan sampai menutup semua permukaan selai.
Lakukan terus sampai adonan selesai ya. Nah, selanjutnya aku akan membuat nastar gulung dengan menggunakan alat seperti ini. Caranya gampang banget. Masukkan adonan ke dalam tabung alat ini, lalu tekan adonan sampai keluar seperti ini. Untuk yang bermotifnya menghadap ke bawah ya. Misal nggak punya dua alat seperti tadi, kita bisa kok membuat nastar gulung dengan menggunakan garpu seperti ini. Caranya, pipihkan adonan di atas garpu. Kalau udah pipih seperti ini, beri isian selai nanas lalu gulung. Jadi deh. Tata nastar gulung yang rapi di atas loyang yang sudah dialasin dengan kertas roti seperti ini. Panggang dengan oven suhu 140 derajat Celcius atau dengan api sedang ke arah kecil dengan oven yang telah dipanaskan terlebih dahulu 5 atau 10 menit sebelumnya. Panggang kurang lebih 30 menit ya, sampai dengan nastarnya matang. Letakkan nastar di rak paling bawah. Sambil memanggang, siapkan 1 butir kuning telur dengan 1 sendok teh minyak goreng dan 1 sendok teh kental manis. Aduk sampai dengan rata. Setelah nastar matang, olesi nastar dengan olesan kuning telur tadi. Lakukan pengolesan ini dengan rapi supaya hasilnya cantik ya. Lakukan sampai dengan selesai. Setelah semuanya diolesi, panggang lagi dengan api kecil sampai dengan nastar kuning keemasan atau kuning mengkilat. Letakkan loyang di rak paling atas ya. Nah, sudah jadi deh nastar gulungnya. Untuk pengemasannya tunggu dingin dulu ya teman-teman, jangan panas langsung dimasukkan ke dalam toples, nanti bisa berjamur. Ini dia nastar gulungnya. Kira-kira sebesar ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku cicipin nastar gulungnya ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya, serta like, share, dan komennya aku tunggu ya.